Itu sebabnya saya sebut beliau sebagai ketua umum hakiki. Nah cuma ya itu, gara-gara itu lalu orang jadi takut sama NU, takut sama pesantren. Sekarang saya kebagian digebuki karena orang takut itu. Kami yang berjuang di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan takut terhadap NU, tapi takut NU itu dikuasai oleh kelompok lain. Ini ketakutannya, bukan takut terhadap NU-nya, tapi kami sebagai warga Nahdlatul Ulama khawatir pada saatnya nanti NU dikuasai oleh orang lain. Apakah layak bahwa kita mengatakan Habib yang ada di kepengurusan PBNU itu mereka adalah orang-orang NU, kader-kader NU? Saya nggak percaya 100%. Karena orang yang didewa-dewakan sebagai wali sufi dunia ternyata bukan NU. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti apa yang disampaikan oleh beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Yahya Stakuf. Ini dia sedulur TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh beliau Gus Yahya Stakuf ini selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU, di mana beliau mengakui kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj. Di masa Kiai Haji Said Akil Siraj, perkembangan NU sudah begitu sangat luar biasa. Namun demikian, Gus Yahya Stakuf ini sebagai Ketua Umum PBNU hari ini justru mengatakan bahwa NU sekarang ini orang menjadi takut dan menakutkan. Ini satu kata yang perlu kita bahas dulu di bawah. Ini kita dengarkan terlebih dahulu. Kalau saya katakan bahwa Ketua Umum hakiki sebetulnya Kiai Said Akil Siraj, sebetulnya itu bukan bermaksud banyol. Saya serius meyakini bahwa sebetulnya Ketua Umum PBNU hakiki adalah Kiai Said Akil Siraj. Kalau tadi Gus Hilmi, Kiai Hilmi Muhammad menyebut bahwa sekarang pesantren banyak menghadapi serangan dari sana sini, ini sebetulnya gara-gara Kiai Said sebetulnya. Kenapa? Karena gara-gara Kiai Said ini, gara-gara Kiai Said Akil Siraj, orang takut kepada Nahdlatul Ulama dan kepada pesantren. Di bawah kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj sebagai Ketua Umum, Nahdlatul Ulama ini berkembang luar biasa pesat sehingga mendominasi lanskap masyarakat Indonesia. Dan itu dibuktikan oleh data statistik. Ada laporan survei tahun 2005 bahwa di Indonesia ini orang yang mengaku NU adalah 27% dari populasi. 2005. Tahun 2023 ada survei lagi yang hasilnya bahwa sudah 56,9% populasi mengaku sebagai orang NU. Jadi selama kepemimpinan Kiai Said itu
orang NU nambah 2 kali lipat lebih. Itu sebabnya saya sebut beliau sebagai ketua umum hakiki. Nah cuma ya itu, gara-gara itu lalu orang jadi takut sama NU, takut sama pesantren. Sekarang saya kebagian digebuki karena orang takut itu. Saking takutnya pada NU dan kepada pesantren karena tiba-tiba berkembang begini besar. Ya, nah saya sendiri karena saya ini ya cuma pengganti itu kalau di pondok namanya naibul fa'il. Jadi fa'il ya hakiki itu Kiai Said, saya ini cuma naibul fa'il. Naibul fa'il itu asalnya maf'ul. Sebetulnya saya ini maf'ulnya Kiai Said sebetulnya. Produk dari Kiai Said karena saya juga berkhidmah di bawah kepemimpinan beliau selama 10 tahun sebelumnya. Ya. Nah saya bisa menjadi naibul fa'il karena maf'ulnya tidak disebut, karena fa'ilnya yang sejati tidak disebut, maka maf'ulnya jadi naibul fa'il. Itu pun harus diganti binaknya, yang tadinya bina maklum jadi bina majhul. Jadi fi'il saya ini majhul sebetulnya karena saya coba jadi naibul fa'il. Nah memang kemudian pekerjaannya jadi berubah. Kalau dulu pada zaman kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj, ya, jelas pengembangan NU dilakukan secara besar-besaran. Nasru Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia internasional. Nah sekarang dibalik, gantian kebagian ngurusi ributnya orang-orang yang takut kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sampai sekarang kita melihat bahwa pesantren pun berkembang dengan luar biasa progresif, tetapi juga pada saat yang sama tetap mempertahankan inti dari turos yang diterima dari para pendahulunya. Kita melihat generasi-generasi penerus di lingkungan pesantren ini telah tumbuh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melahirkan kemuliaan baru, menciptakan kemuliaan baru, seperti syair yang disitir oleh Gus Hilmi tadi. Nah, sedulur TPLH, itu tadi adalah ceramah atau pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Yahya Khalil Stakuf. Beliau mengatakan dan mengakui dengan jujur, bukan sedang banyol, tetapi mengakui dengan jujur bahwa kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj adalah kepemimpinan yang terbaik, di mana kita harus mengakui dengan jujur secara fakta dan data di masa kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj tumbuh besar Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah dengan berdirinya ratusan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, sedulur TPLH. Ini catatan penting di mana kepengurusan atau kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Siraj itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa bagi Nahdlatul Ulama. Namun demikian, ketika Gus Yahya Khalil Stakuf ini mengakui dengan jujur akan kepemimpinan dari Kiai Haji Said Akil Siraj, bahwa beliau adalah pemimpin yang sejati di Nahdlatul Ulama, beliau justru mengatakan bahwa saya atau sebagai pelanjutnya kebagian digebuki, karena dalam tanda petik beliau mengatakan hari ini orang takut kepada NU dan takut kepada pesantren. Dari kata takut kepada Nahdlatul Ulama dan kepada pesantren, kemudian beliau mengatakan saya bagian yang digebuki oleh orang-orang yang takut terhadap Nahdlatul Ulama. Saya jadi berpikir,
siapa yang sedang gebuki Gus Yahya Holil Stakuf? Siapa yang takut dengan Nahdlatul Ulama? Dulu ketika sebelum kepemimpinan Kiai Haji Holil Stakuf ini, saya beberapa kali mengajak beberapa orang habaib untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, tetapi nggak ada yang mau, nggak ada yang mau beneran. Waktu itu saya di kepengurusan kecamatan, di Ansor kecamatan, pimpinan cabang kecamatan. Saya memohon kepada seorang habib, beberapa orang habib agar menjadi bagian dari pengurus GP Ansor Nahdlatul Ulama, tetapi saya tidak berhasil. Mereka tidak mau menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Tetapi sekarang, wow, rebutan bro. Rebutan, karena apa? NU-nya sudah menjadi besar. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Gus Yahya Holil Stakuf, bahwa 56% orang mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Ini satu pelonjakan yang sangat luar biasa, dan ini tidak bisa dipungkiri. Namun demikian, dari kata orang takut dengan Nahdlatul Ulama, saya jadi sebagai orang yang saat ini ada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, sedikit tersinggung dengan kalimatnya Gus Yahya Holil Stakuf bahwa ada orang-orang yang takut dengan NU. Nah, kita di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah banyak memberikan kritikan kepada Ketua Umum PBNU. Itu bukan berarti takut kepada NU, tetapi justru kita sedang cinta kepada NU. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama yang saat ini hanya sebagai warga Nahdlatul Ulama kultural, karena tidak menjabat lagi sebagai pengurus apapun, baik di tingkat kecamatan, tingkat desa, apalagi tingkat cabang, udah enggak lagi. Sedikit tersinggung karena apa? Dianggap bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu berarti adalah kelompok yang takut terhadap NU. PWI Laskar Sabilillah dianggap oleh Gus Yakut sebagai organisasi yang takut terhadap NU, sehingga kemudian banyak menggebuki pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus ketua umumnya yaitu Gus Yahya Holil Stakuf itu. Ini dari apa yang tersirat melalui yang tersurat, yang terkata oleh Gus Yahya Holil Stakuf, di balik kalimat tersebut saya menangkap bahwa beliau merujuk kepada satu organisasi yang saat ini banyak sekali mengkritisi Ketua Umum PBNU. Sampai ada yang minta musyawarah luar biasa, ada yang meminta untuk turun dari jabatan beliau. Itu dianggap orang-orang yang sedang meminta beliau turun dari jabatan Ketua Umum PBNU, itu dianggap sebagai orang-orang yang takut terhadap NU. Justru Gus Yahya Holil Stakuf, kami sampaikan kepada panjenengan selaku ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama di pimpinan pusat, pucuk pimpinan nomor 1 PBNU, nomor 1 NU panjenengan. Kami, kalau panjenengan anggap sebagai orang yang takut dengan NU, itu salah besar. Justru mereka-mereka yang sedang meminta adanya pergantian kepengurusan, pergantian panjenengan, itu karena cinta kepada NU. Mereka semuanya, kami semuanya yang berharap ada perbaikan, itu karena demikian cintanya kepada Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena hari ini setelah fakta dan data terungkap, kelompok yang saat ini menumpang di Nahdlatul Ulama, mereka-mereka yang sudah punya organisasi sendiri bernama Robitoh Alawiyah, kelompok RA, ini masuk secara masif di kepengurusan PBNU. Dalam catatan sejarah, baru di era kepengurusan panjenengan ini yang banyak habaibnya. Sehingga dengan adanya banyaknya orang-orang RA ada di kepengurusan PBNU mempengaruhi kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama. Bahkan panjenengan sendiri mati-matian mempertahankan keberadaan mereka di PBNU. Mbah Gus Yahya Holil Stakuf, kami yang berjuang di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan takut terhadap NU, tapi takut NU itu dikuasai oleh kelompok lain.
Ini ketakutannya, bukan takut terhadap NU-nya, tapi kami sebagai warga Nahdlatul Ulama khawatir pada saatnya nanti NU dikuasai oleh orang lain yang bukan Nahdlatul Ulama, oleh orang-orang yang memiliki organisasi sendiri. Begitu, Gus. Jadi kami sedang berusaha menjaga Nahdlatul Ulama agar jangan sampai terkontaminasi oleh virus-virus dari organisasi lain. Adanya para habaib yang ada di dalam kepengurusan PBNU di semua tingkatan, dari pusat sampai ranting, kalau ada habaib yang menjadi pengurus, itu adalah virus. Virus karena apa? Mereka punya organisasi sendiri. Kita pakai logika. Boleh nggak? Kalau Anda sebagai ketua umum PBNU juga sekaligus sebagai anggota dari Muhammadiyah, kan nggak boleh secara organisasi. Organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kemudian ada dualisme, jenengan juga menjadi anggota Muhammadiyah, atau menjadi anggota Persis, atau menjadi anggota HTI, atau EPI. Kan nggak boleh, itu beda organisasi. Sama dengan warga negara. Ketika panjenengan punya paspor warga negara Indonesia, maka nggak boleh panjenengan punya paspor negara lain. Ketika saya punya KTP Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, saya nggak boleh mempunyai KTP desa lain. Itu aturan. Kan begitu. Ya Gus. Jadi, kami yang ada di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan sedang takut dengan NU. Kami mengkritik panjenengan itu karena kami cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ada orang lain yang punya organisasi sendiri, tapi masuk ke tubuh Nahdlatul Ulama, justru kemudian mengacak-acak Nahdlatul Ulama. Kita sudah lihat buktinya, faktanya, datanya. Bukankah panjenengan juga sudah menandatangani surat perintah untuk menarik buku yang beredar? Akibat buku tersebut ada, bukan indikasi, ada upaya membelokkan sejarah yang panjenengan tanda tangani dialamatkan ke PCNU Kabupaten Tegal, di mana di dalam buku ajaran itu Mbah Hasyim Asy'ari sebagai orang nomor 1 di Nahdlatul Ulama pada saat pendirian ditetapkan di nomor 3 setelah Habib Hasyim, leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Dianggap bahwa Nahdlatul Ulama didirikan atas restu dari Habib-Habib itu. Ini kan berbahaya, Gus. Jadi, kesimpulannya, semua orang yang sedang mengkritik panjenengan, yang istilah panjenengan ngebugi, itu bukan ngebugi, Gus, tapi lagi mengingatkan bahwa panjenengan sebagai ketua umum PBNU itu telah melakukan kekeliruan. Saya tidak menganggap kesalahan, kekeliruan dan kealfaan dengan memasukkan orang-orang dari organisasi lain terhadap kepengurusan di PBNU. Lihat saja di kepengurusan PBNU dari pusat, khususnya di PBNU saja, berapa orang habaib yang ada dari pengurus dari Robitoh Alawiyah itu menjadi pengurus NU di pusat, di wilayah, di cabang, semuanya seperti itu. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, Gus. Jangan lihat kita husnudon takdim kepada keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad itu harus diteliti. Jangan asal hanya berdasarkan pengakuan mereka terus kita husnudon kepada mereka. Logika sederhananya, Gus, saya tidak ingin berbicara kitab nasab atau kitab apapun, pakai logika sederhana. Dahulu ketika buyut-buyut kita membuat tempat ibadah, masjid, musola, itu hanya berdasarkan angan-angan hadapnya. Kiblat yang ngulon ke arah barat, karena mataharinya sebelah timur, bikinnya arah ke timur, barat, menghadap ke arah barat sholatnya. Kita berhusnudon bahwa kita menghadap ke arah kiblat. Ketika kemudian ada teknologi yang bernama kompas, kemudian setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan kompas, ternyata arah yang selama ini kita menghadap ke arah kiblat itu ada kekurang tepatan. Nah, kemudian kita mengikuti arah kiblat yang
ditentukan berdasarkan arah kompas yang sudah pasti benarnya. Nah, begitu pula tentang nasab ini, Gus. Dahulu kita berhusnudon karena kita tidak mengetahui ilmu teknologi untuk memverifikasi apakah orang tersebut bisa disebut sebagai keturunan Nabi atau tidak. Sekarang sudah ada ilmunya. Ilmu filologi, ilmu kitab nasab, ada ilmu tes DNA. Semuanya harus digunakan untuk memastikan bahwa mereka itu betul atau tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi Gus, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kami yang gebuki panjenengan, istilah panjenengan gebuki, kami bukan sedang gebuki panjenengan, tetapi sedang mengingatkan panjenengan bahwa panjenengan banyak sekali melakukan kesalahan atau kekeliruan dengan banyaknya memasukkan orang-orang dari organisasi lain ke tubuh Nahdlatul Ulama, yang justru di masa yang akan datang akan menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini akan berbahaya, berpotensi direbut oleh kelompok lain yang bukan orang NU. Bukankah salah satu banomnya hampir saja kita kecolongan dan dikuasai oleh mereka kalau tidak segera bertindak? Jatman begitu mudahnya dikuasai dan hampir saja dikeluarkan. Kalau tidak ketahuan, kita sudah lihat buktinya. Apakah beliaunya sebagai ketua umum Jatman yang 20 tahun menjabat itu layak disebut sebagai orang NU? Kalau setelah dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua Jatman, kemudian bikin Jatma Aswaja, bukan NU, apakah layak bahwa kita mengatakan Habib yang ada di kepengurusan PBNU itu mereka adalah orang-orang NU, kader-kader NU? Saya nggak percaya 100%. Karena orang yang didewa-dewakan sebagai wali sufi dunia ternyata bukan NU. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.